Sumatera yang juga adalah member dari WALHI. Dan WALHI juga merupakan bagian dari Friends of the Earth International atau di Indonesianya Friends of the Earth Indonesia. Nah, tadi sebenarnya sudah sangat lengkap dipaparkan oleh Mbak Mai bagaimana sebenarnya paradigma ekstraktif itu bukan hanya mengubah bentang alam kita, tapi kemudian mengubah bagaimana kebudayaan dan peradaban di Indonesia gitu. Dan dia sangat berdampak sekali, bahkan sampai kepada hal yang paling kecil dari sistem yang ada, keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Dan semua hal tadi pasti dia dibalut dengan satu tindakan yang struktural dan sistematis karena dia membutuhkan produk undang-undang, kebijakan, kekerasan untuk menjamin eksploitasi itu dan pembesaran eksploitasi tetap berlangsung. Saya tidak mau mengulang itu gitu ya, tapi saya mau coba memaparkan bagaimana kemudian dampak dari pembesaran ekstraktif baik dia di sektor kehutanan, perkebunan maupun pertambangan itu berdampak pada bencana ekologis yang ada di Bengkulu. Berdasarkan catatan WALHI sepanjang 2015 sampai 2022 gitu ya, bencana ekologis itu terus meningkat gitu. Kita maknai bencana ekologis karena ini adalah satu bencana yang lahir dari intervensi besar manusia dalam mengubah bentang alam gitu ya. Dari 2015 sampai 2021 itu selalu meningkat jumlah bencana alam, banjir, longsor, kekeringan dan lain sebagainya. Dan itu sebanyak 5.402 kejadian bencana, dan itu didominasi oleh bencana banjir dan longsor. Dan pada 2022 memang dia menurun angkanya menjadi 3.531, tapi jumlah orang meninggal itu meningkat. Di tahun 2021 jumlah orang meninggal karena bencana ekologis itu sebanyak 815 jiwa, tapi pada 2022 dia meningkat menjadi 897 jiwa. Dan ini berkorelasi dengan masifnya pembesaran ekstraktif, masifnya pemberian izin, eksploitasi dan lain sebagainya. Dan ini didukung oleh serangkaian kebijakan yang disebut tadi Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, pelemahan KPK, KUHP dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bukan hanya sebenarnya berdampak pada bencana ekologis tadi, banjir, longsor dan lain sebagainya, tetapi kemudian ini juga berdampak pada kualitas pertanian masyarakat. WALHI mencatat komunitas-komunitas yang ditemani di kampung-kampung itu mengalami ada perubahan kualitas yang menurun dari komoditas yang mereka tanam gitu ya. Kayak kopi itu mengalami penurunan kualitas dan kuantitas gitu. Lalu kemudian di Maluku Utara cengkeh selama 3 tahun tidak lagi berbuah gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya dampak-dampak terhadap tanaman-tanaman yang dikerjakan oleh masyarakat. Nah, tetapi dari itu semua kita sebenarnya berharap ada satu solusi yang memang benar-benar bisa menyelamatkan rakyat dan menyelamatkan lingkungan. Namun kemudian serangkaian kebijakan ataupun program-program yang hadir itu justru berbasis satu solusi yang kita sebut solusi palsu. Saya mau sebutkan misalnya satu dalam konteks energi berbasis hutan dan berbasis sawit gitu ya, co-firing dan biofuel gitu. Dimana sekarang pemerintah menjual bagaimana kita bisa transisi lebih cepat energi, tapi kemudian bersandar pada ekonomi ekstraktif, pada lahan dalam bentuk co-firing dan biofuel. Sekarang Indonesia masuk dalam kategorisasi B35 yang membutuhkan lahan sawit itu seluas 18 juta hektar. Sekarang tutupan sawit di Indonesia itu seluas 16 juta hektar. Artinya kita membutuhkan 2 juta hektar lagi lahan yang harus dikonversi menjadi perkebunan sawit. Dan target penggunaan biofuel di Indonesia itu mencapai 50% atau 100% gitu. Untuk biofuel 50 saja kita membutuhkan seluas 20 jutaan hektar gitu. Artinya imajinasi pemerintah untuk membongkar lahan-lahan, mengubah lahan-lahan baik itu hutan maupun pemukiman, wilayah kelola masyarakat itu sangat besar sekali untuk memenuhi kebutuhan ini.
for example, the landscape and how the land is used, for example, for housing. Selanjutnya, Volunetsing. Volunetsing ini adalah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mitigasi perubahan iklim. Apa yang salah dari ini, gitu ya? Yang salah adalah ketika pemerintah Indonesia secara khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus-menerus memakai logika komodifikasi terhadap hutan. Kenapa? Karena tadi seperti yang Mbak Mai jelaskan bahwa offset itu menjadi poin penting dari proses ini. Bagaimana setiap perusahaan atau lembaga kapital itu bisa membongkar satu kawasan, tetapi mereka bisa mencuci semua dosanya dengan menyelamatkan satu kawasan. Padahal sebenarnya transaksi yang terjadi itu adalah transaksi karbon, di mana mereka harus menutupi lampauan dari batasan emisi yang mereka lepas dengan kemudian menjaga hutan yang sebenarnya itu juga berbasis izin skala besar. Indonesia misalnya kita mengenal dengan izin restorasi ekosistem, yang itu juga kemudian memisahkan masyarakat adat dan masyarakat lokal dari ruang hidupnya. Secara khusus misalnya di Jambi, itu bagaimana suku anak dalam itu harus dipaksa keluar dari wilayah atau ruang hidupnya hanya karena izin restorasi ekosistem yang dimiliki oleh APP Group. Dan Volunetsing ini adalah satu dokumen yang selalu dibawa oleh pemerintah Indonesia untuk bertemu dengan banyak negara, menyatakan bahwa oke, kalau kita mau berkomitmen terhadap mitigasi perubahan iklim, maka Indonesia punya dokumen Volunetsing untuk menjadi rangka acuan kerja. Secara sederhana sebenarnya kami menyebut ini semacam proposal di mana pemerintah Indonesia melakukan perdagangan terhadap hutan-hutan Indonesia atas nama mitigasi perubahan iklim. Dan belakangan waktu, selain Volunetsing, mungkin rekan-rekan pernah mendengar pemerintah Indonesia menawarkan satu sistem OPEC hutan atau aliansi hutan tropis antara Indonesia, Brazil, dan DRC, Republik Kongo. Nah, ini justru sebenarnya terus melanggengkan tadi komodifikasi terhadap hutan, karena yang menjadi leading di Indonesia untuk OPEC hutan ini adalah Menteri Investasi, bukan KLHK. Dalam konteks ini kita bisa membaca sebenarnya apa cara berpikir yang kemudian akan dioperasionalkan dari OPEC hutan ini. Lalu sebenarnya bagaimana sisi lain dari semua rangkaian solusi palsu yang dimunculkan oleh pemerintah? Faktanya hutan-hutan tersisa yang masih dalam kondisi atau kualitas baik sekarang itu dijaga oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal. Walhi itu menawarkan satu konsep wilayah kelola rakyat yang kemudian memperhatikan empat aspek dalam konteks ini. Satu, bagaimana kemudian penguasaannya atau tata kuasanya, di mana memang rakyat itu mempunyai akses bukan hanya akses tetapi kontrol terhadap satu kawasan. Jadi pengelolaan satu wilayah itu berbasis hak masyarakat. Lalu yang kedua, bagaimana tata kelola ini meletakkan titik keseimbangan ekologis menjadi dasar di mana mereka mengelola gitu ya. 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari satu wilayah di Jawa Barat, Desa Ibun, di Kecamatan Ibun di Jawa Barat. Wilayah ini dulunya dikuasai oleh perhutani, satu forum perum yang dimiliki oleh negara untuk menguasai seluruh hutan di Jawa. Selama kuasa atas lahan itu dipegang oleh perhutani, kawasan itu selalu terbakar dan cenderung tidak pernah dikelola dengan baik. Setelah masyarakat memperjuangkan untuk bisa mendapatkan akses terhadap kawasan itu di 2017 dan mereka mendapatkannya, sekarang mereka melakukan
penanaman We are now bukan hanya kopi, tetapi planting tumbuhan-tumbuhan not only coffee, atau but tanaman-tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomis plants gitu. with economic Mereka juga value. menanam sayuran di sana dan lain sebagainya. Artinya secara sederhana mereka So, mengelola basically they dan memulihkan manage satu the kawasan area yang sebelumnya dirusak they oleh cover perhutani. the area that Ini used to be damaged membuktikan and bahwa destroyed sebenarnya by masyarakat itu landscape punya pengetahuan, punya the kemampuan company. So, untuk the company memulihkan has the kawasan. knowledge and the Tetapi ability ini to menjadi narasi restore minor the area. gitu ya, This- yang this jarang continues sekali to be a diangkat minor narrative oleh that is media. rarely Dan brought kami up by merasa the penting media. bahwa So, media I mainstream think ataupun it's media important for apapun mainstream itu media bisa and menjadi alat untuk mengangkat narasi-narasi baik, praktik-praktik baik, pengetahuan-pengetahuan lokal dan praktik tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga hutan mereka. being done by indigenous community to protect and restore their forests. Ya, saya pikir itu ya. Jadi sebenarnya yang secara sederhana saya mau bilang bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal yang sekarang terancam tersisih dari ruang hidupnya, dari wilayah rakyatnya, sebenarnya adalah pejuang dari iklim itu sendiri, karena mereka tetap mempertahankan fungsi dan keselamatan hutan, dan mereka memulihkan hutan-hutan yang selama ini dirusak oleh perusahaan itu. Sehingga sebenarnya kami mendorong bagaimana pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan itu berbasis hak masyarakat yang kemudian pengetahuan dan praktik lokalnya terlindungi. Control and title for indigenous people to control the forest area where they live. Ya, mungkin itu dari saya. Thank you, Mbak Uli.